Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Martin Cokrates Lalai. Saya dari mahasiswa STEN Manajemen Perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya KWU 2 tentang buku kerja 1, 2, dan 3. Di sini yang KWU pertama ada persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa, di sini saya memilih restoran soto Padang untuk unit usaha makanan dan minuman. Dan langkah-langkahnya di sini yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan, hasil atau rekaman. Membangun budaya etik dapat mencakupi, di sini saya memilih membangun kode of conduct. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi, di sini saya memilih akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan. 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Hasil atau rekaman notaris untuk perusahaan, mengetahui masalah permula dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3, perjanjian para produser disiapkan sebagai kesepakatan produk. Hasil rekaman perjanjian para founders dapat mencakupi, di sini saya memilih pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pribadi. Identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4, perselisihan hukum dihindari. Hasil atau rekaman perselisihan hukum dapat dihindari dengan, di sini saya memilih memenuhi semua kewajiban kontrak. Dan keempatkan, hukum perjanjian net clause meningkatkan karyawan atau pihak lain atau seperti pemasok untuk tidak mengumpulkan rahasia dengan perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Dan yang kedua, memilih bentuk organisasi. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan. Hasil atau rekaman bentuk organisasi dapat mencakupi partnership dan kompetitif. 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memiliki bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasil atau rekaman isu-isu memiliki bentuk organisasi dapat mencakupi, di sini saya memilih biaya pendirian dan pemeliharaan formula hukum. Dan yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Di sini syarat untuk izin usahanya, saya memiliki syarat pengajuan SIUP online untuk proses terbatas. Yang pertama, fotokopi KTP direktur utama, penggunaan jawab perusahaan atau pemegang saham. Dan yang kedua, fotokopi kartu keluarga atau KK jika penanggung jawab adalah perempuan. Yang ketiga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang keempat, surat keterangan domisili usaha atau SITU. Yang kelima, fotokopi akte pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum. Yang keenam, surat izin gangguan atau HO dan surat izin prinsip atau SIP. Yang ketujuh, neraca perusahaan. Ke-8, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berikut 4x6. Dan yang ke-9, materai. Yang ke-10, surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. Dan yang selanjutnya di sini 3.2, izin pajak penjualan diajukan. Di sini saya memilih izin pajak
penjualan, pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan hasil atau rekaman izin dan izin kerja profesional dapat dipekerjakan dapat mencakupi. Saya memilih Permenkes nomor 2052 atau Menkes per X 2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kode keterangan. Dan yang kedua, Permenkes nomor 17 tahun 2013 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat. Dan yang keempat, Kepnes RI nomor 1197 atau Menkes SK X 2004 tentang standar pelayanan informasi di rumah sakit. Dan yang terakhir, Permenkes No. 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerja dan praktik tenaga gizi. Kita lanjutkan yang kedua. Di sini ada nilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Untuk elemen-elemen tersebut, di sini ada dua elemen. Yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan, kriteria unjuk kerja. Di sini saya 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Saya memilih profitabilitas, likuiditas, efisiensi, statusnya baik. 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasikan. Saya memilih preparasi laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow, status yang sedang. Dan yang kedua, revisi prakira keuangan, pendapatan, pengeluaran, belanja modal, status yang sedang. Dan yang ketiga, preparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatan, laporan proforma neraca, laporan proforma cash flow. Di sini status yang baik. Dan 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasikan, laporan keuangan, neraca, laporan cash flow, statusnya baik. 1.4 prakira keuangan. Di sini saya memilih perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman melalui usaha sejenis. Dan yang kedua, perkira penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu. 2. Kapasitas produk dan permintaan produk saat ini. Dan yang ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depan, statusnya sedang. 2.1 elemen 2, identifikasi proforma laporan keuangan. Kriteria untuk kerjanya di sini 2.1 laporan proforma, ada proforma laba rugi, ada proforma pendapatan, ada proforma neraca, statusnya sedang. 2.2 rasio analis. Di sini saya memilih efisiensi operasi dan profitabilitas, status baik. Lanjut yang ketiga, ada mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Di sini unit usahanya tetap masih restoran soto Padang. Dan langkah-langkahnya di sini ada yang pertama, rencana staffing, kriteria kinerjanya 1.1, kategori okupasi diidentifikasikan sesuai dengan persyaratan bisnis sebagai diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupasi. 1.3
1.3 tugas okupasi, 1.4 persyaratan okupasi, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, dan yang 1.6 jumlah tenaga kerja, 1.7 perkiraan mulai bekerja, 1.8 FTE atau full time equivalent, 1.9 perkiraan durasi kontrak. Hasil atau rekaman hasilnya ada dilampirkan di bawah ini, saya jelaskan. Dan yang kedua, di sini ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi. Untuk rekamannya, rencana seleksi saya memilih saluran dan teknologi yang tepat. Dan yang kedua, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. Yang ketiga, mengadakan panel seleksi. Dan yang keempat, mengembangkan pertanyaan wawancara. Dan yang kelima, jadwal wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 proses seleksi. Di sini saya memilih proses seleksi, proses wawancara, dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disampaikan. Dan yang kedua, diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Dan yang ketiga, hubungan pengambilan keputusan untuk laporan pengambilan keputusan. Dan yang keempat, menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan. Dan yang terakhir, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 di sini ada internalisasi atau induksi anggota tim. Saya memilih menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat pengaturan administrasi yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan yang ketiga, mengatur pelatihan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Di sini untuk selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya, yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industri. 3.1 hal dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Untuk rekamannya, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi karyawan dan karyawan mencakupi, di sini ada hampir semua hak saya ambil. Yang pertama, hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlaku yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya, kewajiban ketataatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 di sini prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Di sini saya rekamannya memilih kepentingan bersama, pengusahaan, pekerjaan atau buruh, masyarakat, dan pemerintahan. Kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang selanjutnya, hubungan fungsional dan pembagian tugas, penciptaan ketenagaan berusaha dan ketentraman bekerja, meningkatkan
peningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bersama. Disitulah poin-poinnya. Dan langkah-langkah selanjutnya yang keempat, di sini ada mengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasikan ada efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Saya memilih memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengembangkan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan stafnya, pelatihan. Untuk selanjutnya 4.3 ada program pelatihan dilakukan. Program pelatihan dilakukan sesuai dengan orientasi pekerjaan. 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Dievaluasi, evaluasinya ada yang identifikasi dan libatkan pemangkuan kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan ada ukur. Dan yang ketiga, analisa dan tafiskar hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan ada secara efektif. Dan yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasikan kesesuaian dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya ada efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasikan untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensinya ada pengetahuan, keterampilan, sikap. 5.3 tingkat pergantian staf diidentifikasi rendah lebih dari 15%. Kekompakan tim diidentifikasikan dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kelompokkan tim di kelompokkan tim ada kolaborasi, kerjasama. Di sini saya ada rencana staffing, total tenaga kerja yang diidentifikasikan. Di sini saya mempunyai kategori okupasi. Saya memerlukan cook atau memasak, bertanggung jawab terhadap bahan makanan dan biaya bahan makanan. Tugasnya membuat kreasi berbagai jenis makanan sesuai dengan bidang keahliannya, menggunakan mesin dan fasilitas lain secara efisiensi. Persyaratan apa saja sih persyaratannya? Ini ada wanita usia maksimal 28 tahun, minimal 1 tahun bekerja. Kebutuhan pelatihan, sertifikasi itu harus. Jumlah saya memiliki 2 untuk tanggal 29 bulan 10 2021. Perkiraan kontraknya 2 tahun. Di sini saya juga kekurangan kasir. Tanggung jawabnya bertanggung jawab untuk melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan dan memasukkan uang ke dalam mesin kasir. Tugasnya melayani proses transaksi, memberi informasi yang dibutuhkan pelanggan. Persyaratannya ya maksimal 25 tahun, pendidikan SMA, jurusan akuntansi. Kebutuhan pelatihan training
training kasir, dan saya jumlah tenaga kerjanya saya ingin 4. Untuk perkiraan mulai kerja tanggal 29, perkiraan di kontraknya 2 tahun, dan waiters tanggung jawabnya bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian restoran. Tugasnya menyambut semua tamu yang datang ke restoran, mempersilahkan tamu untuk duduk, minimal persyaratannya minimal SMA, berpenampilan menarik. Kebutuhan training okuperasi waiters, sertifikat waiters, dan jumlahnya saya membutuhkan 3. Untuk mulai kerjanya tanggal 29 bulan 10 2021. Diperkirakan kontraknya 2 tahun. Terima kasih. Sampai sekian presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan membaca. Mohon maaf. Terima kasih.